uang gua nggak, jangan sampai dipotong, karena kalau uang gua sampai dipotong, gua udah cari uangnya bersusah payah gitu loh teman-teman, udah capek gua cari uang itu gitu. Kalau sempat dipotong, waduh, sayang banget gitu. Sementara kan bukan gua yang bersalah kan, enggak kan. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Oke? Amin. Oke. Saya ingin menyapa juga untuk teman-temanku yang baru bergabung di Ongga Channel. Hai, selamat bergabung di Ongga Channel. Semoga teman-teman semua enjoy dengan video yang saya berikan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman hingga saat ini masih tetap mendukung Ongga Channel. Viewersnya udah lumayan ya. Jadi saya sih tetap berusaha memberikan video-video yang bermanfaat, tentunya untuk penonton ataupun siapapun yang menikmati setiap video kami. Oke. Jadi untuk video kali ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang menurut saya itu sangat berharga, dan juga tentunya ini pada dasarnya ada beberapa orang yang mungkin teman saya menanyakan ke saya ataupun adik-adik saya yang menanyakan saya, Kak, kok bisa sih bisa seperti yang sekarang gitu. Sebenarnya sih gue bingung ya. Maksudnya seperti gue yang sekarang seperti apa gitu. Baca. Gitu. Saya coba tanya kembali, maksudnya gimana gitu. Ya gue gitu. Gitu ya kan. Ya sama perantau dengan saya perantau seperti orang yang lain gitu. Dia bertanya lebih detailnya. Dia bilang bahwa dia salut sama gua gitu. Ini sih kejujuran dia ya. Saya juga bingung apa salutnya gitu. Gue juga hanya manusia biasa gitu. Dia bilang dengan gue sendiri gue bisa kuliah sendiri gitu ya, dan juga hingga bisa mencapai beberapa mimpi yang tiap anak sangat menginginkannya gitu. Hingga pada yang sekarang mungkin karena mungkin gue sampai bisa punya rumah kali ya, mungkin di status gue emang masih single. Tapi gue sih nggak menurut gue sih gue nggak hebat gitu, karena memang setiap orang berhak, dan saya yakin setiap orang anak bisa mencapainya juga gitu ya, tentunya dengan tidak luput dengan usaha dan juga kerja keras gitu. Gue sih selalu bersyukur ya dengan apa yang sudah Tuhan percayakan atas gue hingga saat ini. Gue yakin bukan suatu kebetulan ataupun bukan karena kuat dan gagah gue bisa berdiri sampai sekarang, mungkin bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan atas gue gitu. Gue sadarin itulah gitu. Tapi yang nggak gue yakinnya kok bisa teman-teman gue sampai bilang seperti itu. Bahkan kemarin juga ada alumni satu kampus gue dulu, dia juga bilang seperti ini. Bahwasannya beliau salut juga sama gue. Gue juga heran, salutnya apa gitu kan. Ya cuma itu kejujuran beliau lah ya, bahwa dia salut katanya sama gue dengan gue yang sekarang. Mungkin dia lihat, wow, dia udah bisa seperti yang sekarang gitu. Ya itu dia yang ingin saya sampaikan ke teman-teman dimanapun kalian berada. Saya yakin dan juga percaya kita semua pasti bisa mencapai setiap impian dari setiap anak ya. Apapun yang menjadi impian kita, gue yakin kita semua pasti bisa mencapainya.
Jadi gue ingin berbagi trik dan juga tips bagaimana gue mencapai ini. Jujur baru di sini gue kasih tahu ke teman gue yang tanya-tanya kemarin juga, ya paling gue jawab itu paling gue jawab ya gue biasa nggak ada apa-apanya kok gitu ya. Gitu ya. Cuma ya memang di balik yang gue peroleh yang sekarang itu nggak luput dari usaha gue gitu. Jadi gue pengen berbagi ke teman-teman. Siapa tahu saat ini teman-teman ada mungkin yang saat ini berjuang, yang ingin meraih mimpinya, apapun mimpinya itu, yang pasti tujuannya yang baik ya. Oke, jadi untuk teman-teman tetap saksikan. Oke, yang pertama yang ingin gue bagikan yang pertama dulu, kita berbagi di suka dukanya dulu ya. Jadi di masa perjuangan kita, di masa kita merantau itu sangat banyak duka gitu, kesedihan yang memang harus kita jalani. Mungkin teman-teman perantau juga merasakan apa yang gua rasakan gitu. Gua masih ingat dulu di masa-masa ngekos ya. Pengalaman gue di masa ngekos, disitulah timbul dalam hati dan juga pikiran gue, kalau suatu saat nanti gue bakalan harus punya rumah gitu, rumah sendiri gitu. Jadi di masa ngekos dulu gue masih ingat itu sampai yang pertama gue sampai di tanah perantauan ini, gue sudah ngalamin itu tinggal dalam satu atap itu 12 orang. Bahkan kalau nggak salah lebih kali ya, 12 orang bayangin. Hanya karena susahnya kehidupan gitu. Karena kalau gue pikir kalau misalnya gue tinggal sendiri misalnya dalam satu kamar ataupun dalam satu rumah, untuk biaya bayar satu rumah, ngontrak ataupun satu kamar itu lumayan besar gitu. Jadi gue putuskan gini, gak apa-apa deh gue ngontrak sama teman-teman yang lain rame-rame. Ya, yang pastinya kan kalau tinggal dalam satu kontrakan rame-rame pastinya untuk biaya yang di rumah, misalnya uang listrik, uang rumah pastinya bagi-bagi. Jadi lebih minim lah untuk pengeluaran kita gitu. Yang paling gue sangat sedih di masa-masa ngekos itu gitu ya. Gue udah pernah ngalamin ataupun saat itu sama-sama teman satu rumah, tiba-tiba kita nggak ada hujan, nggak ada api, tiba-tiba disuruh pindah dalam minggu itu juga gitu. Ya mungkin yang punya rumah, saat ini saya kurang tahu kenapa yang punya rumah nyuruh kami pindah. Yang pasti bukan karena ulah kami yang nggak baik, bukan. Ya cuma itu sedihnya gitu. Kalau memang kita menempatin rumah orang, status kita jadi ngekos, memang resiko kita kapanpun kita disuruh pindah, mungkin entah itu alasan yang punya rumah ingin mungkin merenovasi rumahnya, ataupun mungkin ada sanak saudara yang menempatinya, mungkin bisa aja itu alasannya. Cuma mungkin yang gue sangat sedih itu pindah itu bukannya enak gitu ya. Teman-teman juga pasti ngalamin ya kalau pindah ini seperti apa. Wow, ribet banget gitu ya. Kalau dekat rumah yang ingin kita tempati yang baru, oke lah ya kan. Kalau jauh gimana? Belum lagi kita mikir biaya transportasi, angkat-angkat barang ya kan. Harus packing barang, kemudian ya itu semua memang harus benar-benar capek gitu. Jadi itu. Kemudian gue juga pernah ngalamin teman-teman tinggal di dalam rumah ngekos. Saat itu gue udah kuliah ya. Rumahnya udah bocor, yang punya rumah rumahnya udah bocor. Kita udah lapor ke yang punya rumah supaya diperbaikin gitu. Saat itu sama sekali nggak diperbaiki teman-teman. Bayangin gue udah pernah ngalamin tidur ya. Tidur saat itu hujan, bocor. Karena keenakan tidur, tiba-tiba bangun kasur semua udah basah, coba. Wow, sedih banget. Padahal kita bayar loh
kita nggak gratis tinggal di sana, kita bayar. Jadi itu memang sangat, bagi saya itu sangat-sangat menyedihkan. Lalu yang paling lucunya, mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, selek antara sesama anak kos. Wow, udah ngalamin ya. Jadi gue juga udah pernah ngalamin teman-teman. Selek antara sesama anak kos, udah pernah. Kemudian gue juga pernah udah lihat antara sesama anak kos itu berantem gitu ya. Wow, itu pengalaman yang nggak mungkin gue lupakan gitu. Kemudian ada yang saling ngomongin antara A sama si B gitu. Yang pasti bukan gua ya, bukan. Yang pasti gua sih hidup ngekos itu ya, gua hidup sebagai anak kos gitu loh. Di rumah itu gua untuk tinggal, untuk tempat gua tidur ya itu aja gitu. Ya kalau sama teman ada urusan ya kita usahakan menjalin hubungan dengan baik gitu. Jadi menurut saya dukanya paling itu banget ya. Jadi memang di terakhir gua ngekos ya, yang paling menyakitkan itu yang tadi, yang pas gua pernah tinggal itu sampai atapnya bocor, nggak dibenarin. Dari situ gua putuskan gua harus punya rumah gitu. Padahal ya, bayangin, shock banget saat itu gua harus punya rumah gitu. Padahal saat itu gua lagi kuliah loh guys. Bayangin lagi kuliah. Gua harus kuliah, kalau gua kerja pagi, gua kuliah harus di malam. Kalau gua kerja malam, gua kuliahnya di pagi gitu. Jadi gua ambil mata kuliah yang sistem kuliahnya yang shift gitu. Saat itu nggak gampang jadi anak kuliahan sambil kerja, nggak gampang, sangat capek. Oh my god, kalau diingat itu sampai sekarang ya, gua masih kebawa mimpi nih teman-teman, masih sering banget ya. Nggak sekali dua kali gue kebawa mimpi pada saat sidang skripsi dulu. Karena memang benar-benar perjuangan banget gitu. Yang menurut gue perjuangan hidup dan mati gitu. Wadidaw gitu ya. Karena memang kalau kita udah kuliah dengan hasil keringat kita sendiri, pastinya tentunya kita nggak mau main-main gitu kan. Sayang dong kalau misalnya kita udah kuliah kemudian gagal gitu aja gitu kan. Jadi memang saat itu pada saat buat skripsi, walaupun itu kerja misalnya masuk malam, gue betul-betul memang harus kerjain skripsi. Kadang dalam mengerjakan skripsi itu gue tidur hanya 2 jam gitu. Kadang tidur sebentar bangun lagi gitu kan. Tidur sebentar bangun lagi gitu. Hanya untuk ngerjain skripsi itu. Jadi memang gue dulu benar-benar optimis banget kalau kuliah gue ini harus kelar, nggak boleh nggak gitu. Makanya sampai sekarang kebawa mimpi pada saat-saat sidang skripsi gitu. Jadi bayanginlah saat itu gue sedang kuliah, masih ada lagi niat pengen beli rumah ya kan. Sementara gaji gue yang kerja gue pasti 80% itu untuk perkuliahan gua gitu ya, biaya perkuliahan, sisanya untuk ya kebutuhan sehari-hari, transportasi gitulah. Cuma gua yakin dan percaya kalau memang kita niat kita berdoa dan berusaha, apapun yang kita inginkan, gue yakin cepat atau lambat ataupun selambat-lambatnya itu Tuhan pasti kabulkan. Karena itu gue alamin loh teman-teman, itu gue alamin banget. Jadi di 2016 gue selesai kuliah ya, udah selesai wisuda. Nah saat itu udah selesai, gue fokuskan untuk kerja serius. Sebenarnya sih sebelumnya juga serius juga kerja, nggak ada juga main-main ya kan. Baca. Karena memang ya inti dari hidup itu tujuannya kita demi kelangsungan hidup, intinya kita harus bekerja.
Kalau kita bekerja, ya kita cintai pekerjaan kita. Kemudian dengan kita mencintai pekerjaan kita, otomatis berkahnya juga akan melimpah. Saya tetap, walaupun saya kuliah, pekerjaan saya nggak pernah saya tinggalkan. Bahkan saking cintanya gue sama pekerjaan gue, saya juga mencintai orang-orang di sana karena memang mereka begitu baik dengan saya. Atasan di sana memang begitu baik dengan saya, sangat mensupport saya pada saat saya kuliah. Hingga pada saat itu saya izin misalnya untuk sidang skripsi mereka kasih, beliau kasih atasan di sana. Dan dari situ gue lihat ternyata perusahaan sangat mendukung gue untuk melanjutkan kuliah gue. Dan juga saya bersyukur banget lah gitu. Saya ingin cerita sedikit ya tentang masa sidang gue dulu. Jadi sidang itu kan hanya sebentar, paling berapa ya? 1 jaman ya. Otomatis kan untuk persiapan sidang, misalnya sidang itu jam 1 siang gitu ya. Dari pagi otomatis kita harus siap-siap dulu dong, lebih mempersiapkan diri mental dan juga hati dan juga pikiran semua lah gitu ya. Jadi saat itu gue izin sama bos gue, bos izin dulu gue soalnya mau sidang gitu. Bos gue sebenarnya kasih gue izin 1 hari full gitu ya. Jadi ya saat itu memang gue mikir ya udah gue izin 1 hari gitu, makasih deh gitu karena bos gue memang baik. Saat itu gue sidang lah ya kan, selesai sidang. Kan hasil sidang langsung keluar tuh hari itu juga. Karena memang sistem kita dulu pemberitahuannya lulus atau enggak dari sistem. Jadi pas gue udah selesai sidang ya kan. Habis itu keluar dari ruang sidang, langsung turun cari komputer di bawah. Gue cek ya kan, lulus. Wow, puji Tuhan, betapa senangnya teman. Senang banget teman-teman. Karena memang gue udah berjuang banget untuk meraih gelar gue gitu. Ya, walaupun dengan perjuangan gue sendiri, saya yakin setiap orang tua pasti ingin anaknya meraih pendidikan yang lebih tinggi gitu. Ya karena memang latar belakang keluarga gue memang gak sanggup, jadi makanya saya putuskan. Ini tujuannya juga untuk membahagiakan orang tua gue. Saya ingin kuliah seperti anak-anak layaknya anak-anak yang lain juga kuliah, mendapatkan pendidikan yang lebih bagus gitu ya. Walaupun saya kuliah dengan diri gue sendiri, dengan usaha gue sendiri, dengan keringat gue sendiri. Jadi, ya ampun, tahu nggak rasanya itu saat kita tahu bahwasanya kita lulus. Wow, nggak bisa dikata-katakan. Senang banget loh teman-teman. Senang banget. Itu kebahagiaan gua yang pernah terjadi selama gua merantau. Yang pertama sekali yang paling gua ingat sampai sekarang itu kebahagiaan gua saat ini. Sampai saat ini. Dimana saat-saat gua melihat keluar hasil sidang skripsi bahwasanya gua lulus. Senang banget loh teman-teman. Karena gua kuliah itu dengan keringat gua, dengan air mata, semuanya bercampur aduk di sana. Teman-teman dimanapun kalian berada yang sama seperti saya, mungkin kuliah sendiri, berjuang sendiri. Gua salut sama teman-teman. Semoga teman-teman kelak menjadi orang-orang sukses. Amin. Ya, karena gak gampang ya. Jadi singkat cerita, setelah gue udah dapat hasil bahwa saya dinyatakan lulus, kemudian dengan bangganya, sangat bangganya teman-teman, gue nggak balik ke rumah tuh, nggak balik. Gue putuskan untuk tetap kembali bekerja. Bayangin dengan jas alma mater gue, dengan baju putih di dalam dan juga pakai rok hitam, gue tetap bekerja. Karena gue senang banget. Berita ini yang pertama gue sampaikan, kecuali orang tua gue, ke bos gue, ke bos gue. Gue sampai di kantor, gue langsung masuk ke ruangan office, gue kasih tahu bahwasanya gue lulus sama bos gue sendiri. Karena memang mereka
perusahaan gue sangat berperan penting dalam masa perjuangan gue, masa hidup gue lah pokoknya. Makanya saya berterima kasih banget ke perusahaan gue di mana saya bekerja. Semoga perusahaan yang gue tempat bekerja tetap jaya selama-lamanya. Dan juga untuk pemimpin perusahaan, semoga sehat selalu, panjang umur, dan juga semua keluarga besar semakin Tuhan berkati. Gue sangat senang berada di sana. Pokoknya gue sangat senang teman-teman. Gak bisa gue ungkapin dengan kata-kata. Oke, setelah itu itulah dimana gue betapa cintanya dengan kerjaan gue gitu. Walaupun bos gue kasih gue izin 1 hari, tapi gue positifkan untuk tetap bekerja walaupun gue masih tetap pakai alma mater, gue tetap kerja saat itu gitu. Jadi itulah di masa perjuangan gue di masa kuliah ya. Jadi nggak gampang, memang nggak gampang banget, sangat sulit teman-teman, sulit banget. Tapi dengan kita terus berusaha, nggak pantang menyerah. Walaupun kita saat itu kan kadang kita masa kerja kita kan ada saat itu mungkin saat itu finish kontrak, walaupun uang dengan seminim apapun, kita tetap mau berusaha mencari pekerjaan yang baru gitu, supaya apa? Untuk bisa kelangsungan hidup dan juga bisa membiayai kuliah kita saat itu gitu. Jadi itu perjuangan yang sangat ekstra banget menurut gua. Jadi pas gua udah selesai sidang, udah lulus semuanya. Akhirnya selesai ya kan, lepas dari yang saat itu memang sangat membebani kita. Bayangin itu memang menurut saya sangat beban yang sangat berat, karena kita yang beban itu kan kita yang menanggung sendiri. Kita nggak membebani orang lain, jadi cuma kita sendiri yang terbebani. Makanya saat udah lepas, udah lolos gitu kan. Wow, betapa bahagianya. Setelah udah itu, masa kuliah udah selesai, ya kan? Baru gue berpikir, next target apa nih gitu. Next target apa nih gitu. Karena memang gue berasal dari latar belakang yang sangat miskin, ya. Dengan gue merantau, gue ingin memperbaiki nasib ya, memperbaiki kehidupan. Makanya gue targetkan setelah gue udah kuliah, gue mau pengen punya rumah gitu. Dan juga setelah yang lainnya mungkin sambilan gue tempuh impian gue. Yang di vlog sebelumnya mungkin gue sudah jelasin bahwasanya impian dari dulu yang gue ingin capai itu ialah ingin membawa orang tua gue operasi mata hingga ke luar negeri gitu. Itu sudah terwujud dan saya sangat bersyukur banget ya. Walaupun saat itu gue masih dalam kuliah, tapi dengan kebaikan Tuhan saat itu Tuhan mau membantu kami gitu dalam segala hal lah, hingga pada saatnya kami bisa membawa orang tua tercinta kami untuk operasi. Dan juga gue masih punya mimpi, semoga secepatnya gue juga masih bisa membawa beliau untuk operasi mata yang sebelahnya lagi gitu. Setelah itu gue udah selesai kuliah, saat itu kan yudisium orang tua gue datang. Oke, udah selesai itu, gue masih punya rezeki nih teman-teman ya. Karena memang impian gue tahu nggak, hanya ingin membuat orang tua gue senang gitu. Saat gitu gue ajak orang tua gue, yuk jalan-jalan yuk mam gitu. Bayangin saat itu kan udah selesai sidang, kemudian orang tua datang ke Batam untuk memenuhi undangan yudisium gue. Setelah yudisium selesai, gue bawa orang tua gue jalan-jalan ke Singapura coba. Kalau dipikir-pikir secara logika, uang dari mana gitu? Gua bisa nyuruh orang tua gak datang ke Batam, atau tentunya kalau orang tua kita datang ke Batam,
emangnya dia ongkosin sendiri? Enggak kan? Kita tentunya mikir untuk tetap mengongkosi kan. Kita yang membiayai semuanya kan. Tapi itu dia. Kalau kita benar-benar ingin tulus mencapai sesuatu mimpi yang ingin kita raih, yakinlah bahwa 1000 jalan, 1000 cara Tuhan berikan kepada kita. Mungkin cara A enggak bisa, yakinlah bahwa ada jalan lain yang Tuhan berikan kepada kita. Gua sudah alamin banget itu teman-teman. Yang penting niat dan juga tulus ya. Dan juga intinya jangan terlalu mengikuti keinginan daging. Gue sudah alamin banget tuh. Kalau mungkin gue mengikuti keinginan daging gue dari dulu, mungkin gue udah hancur di perantauan yang mungkin nggak tahu seperti apa gue sekarang. Intinya di diri kita sendiri, ya. Kalau kita ingin berhasil di mata orang tua kita ataupun di mata kita sendiri dulu deh ya. Kita ingin seperti apa yang kita inginin, yang tentunya itu baik menurut kita, baik menurut orang lain. Ayo semangat, bekerja keras dan tetap berdoa. Itu intinya. Yakinlah secepat-cepatnya ataupun selambat-lambatnya itu pasti tercapai semuanya. Gue sudah alamin. Ya. Setelah udah itu, jadi kan orang tua gue udah gue bawa jalan-jalan ke Singapura, ya kan. Gue sangat bersyukur karena ini memang di luar dugaan gue, di luar ekspektasi gue. Gak pernah gue kebayang bahwa gue bakalan bawa orang tua gue jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Gak pernah. Makanya memang Tuhan itu sangat baik bagi kita-kita yang mau berjuang untuk orang yang kita cintai, yang benar-benar tulus untuk orang-orang yang kita cintai, gitu. Jadi setelah gue udah bawa orang tua jalan-jalan, nah di situ gue mikir saatnya nih gue untuk punya rumah gitu. Karena nggak mungkin gue ngekos terus gitu. Bayangin teman-temanku. Aku pernah rasain bagaimana rasanya ngekos. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih ngekos, nggak ada salahnya kalau teman-teman punya keinginan belilah rumah sendiri gitu. Itu lebih bagus kok, lebih baik. Karena apa? Kalau kita berpikir secara matematika ya, kita ngekos, kita ngontrak rumah. Itu biaya kontrak rumahnya itu berapa per bulan. Kalau gue dulu karena memang setelah gue udah selesai kuliah, gue memang kontrak rumah satu untuk gue sendiri gitu. Itu kontrakannya itu dulu 800.000 per bulannya gitu. Bayangan dikali setahun udah berapa teman-teman? Padahal kalau kita beli rumah itu udah atas nama kita, udah bersertifikat, ya untung banget gitu. Seumur hidup selama Tuhan mempercayakan kita hidup di dunia ini, kita tetap bisa menempati rumah ini dengan nggak kita lagi bayar rumah orang gitu. Jadi di 2016 gue selesai kuliah, 2016 juga gue putuskan untuk menabung uang untuk beli rumah. Saat itu teman gue ada kerja di salah satu developer ya. Jadi gue nanya-nanya ke dia karena memang teman gue juga yang sangat akrab. Teman gue namanya Ibu Helvi, rekan kerja gue juga. Dia lebih dulu udah beli rumah gitu. Jadi itulah teman gue seperjuangan juga dulu ya. Yang pastinya setelah beliau udah beli rumah, karena memang gue dari dulu udah kepingin beli rumah, saya putuskan untuk tanya sama teman gue yang kerja developer namanya Martin. Gue tanya, dia kasih referensi beberapa rumah gitu. Awalnya saya suka dengan referensi yang satu perumahan gitu. Ada satu perumahan salah satu di Batam. Gue ambil itu gitu. Sebelum gue ambil teman-teman, gue sudah berdoa terlebih dahulu. Gue berdoa, Tuhan, gue memang niat ingin punya rumah.
gitu ya, pengen punya rumah. Semoga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya ketika gue ambil rumah ini gitu. Jadi saat itu gue setelah udah gue berdoa, udah konsultasi juga dengan orang tua, oke semua oke. Kemudian gue okekan dengan teman gue yang kerja developer. Kemudian jadilah saya ambil rumah itu. Cuma saat itu ambil rumahnya masih posisi lahan gitu, belum jadi rumah gitu. Jadi saat itu DP uang rumah gue udah gue kasih 31 jutaan gitu ya. Gue udah kasih. Tahu nggak, selama 2 tahun teman-teman, kan itu ada perjanjian tuh. Kalau di bulan sekian perumahan sudah layak dihuni. Ternyata enggak, belum sama sekali. Berapa kali gue kesana itu enggak ada dibangun sama sekali. Sedih banget dong, sedih banget teman-teman. Bayangin gue yang udah berjuang ingin punya rumah. Nggak gampang kalau kita ingin punya rumah. Gue harus menyisihkan gaji gue seberapa untuk beli rumah itu loh. Gue lihat teman-teman gue yang mungkin habis gajian itu beli ini, beli itu, beli menikmati apa-apa, beli HP apa. Kalau gue enggak, gue lebih mikir gue harus punya rumah. Gue lebih menyisihkan gaji gue, berapa yang masuk gaji gue sisihkan itu lebih berapa bonus yang masuk gue sisihkan untuk rumah. Bayangin itu perjuangan gue saat itu. Pas gue tahu itu setelah udah sesuai di perjanjian, rumah juga belum didirikan. Betapa hancurnya hati gue teman-teman. Padahal gue udah mimpi banget kalau di bulan sekian, tahun sekian, gue udah punya rumah, gue udah tempatin rumah baru. Wow, senang banget gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata belum waktunya dari Tuhan gitu. Belum waktunya. Bayangin. Betapa kecewanya saat itu. Hati gue memang kecewa banget saat itu. Tapi ternyata belum waktu dari Tuhan gitu. Tapi gue masih tetap yakin saat itu, gue percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup gue itu semuanya itu sudah Tuhan yang ngatur gitu. Apapun yang terjadi saat itu memang sudah atas kehendak yang maha kuasa gitu. Gue percaya aja itu, gue percaya, gue jalanin aja, gue jalan. Ya terkadang mungkin di hati yang paling kecil ada rasa sedih gitu ya, sedih. Bayangin yang udah kita mimpi-mimpikan sekian lama gitu, gak ada juga, sedih lah gitu. Cuma saya tetap berdoa, semoga ya semuanya apapun yang terjadi ini Tuhan ikut turut campur tangan gitu. Hingga pada suatu saat gue putuskan untuk batalkan itu rumah gitu. Karena gue pikir juga gini, sebenarnya tahu nggak alasannya kenapa Tuhan nggak izinkan gue beli rumah dari sana? Ini lokasinya sangat jauh teman-teman. Lokasi sangat jauh dari tempat kerjaan gue. Sedangkan gue bawa kendaraan itu sangat berhati-hati, sangat takut di jalan gitu. Karena memang transportasi di sini kan sangat ngeri, sangat ramai. Jadi gue sangat takut bawa kendaraan pas itu di jalan ramai gitu. Mungkin setiap orang yang pernah gue bonceng gitu, pasti dia tahu gimana gue bawa, kualitasnya bawa motor sangat berhati-hati. Lebih baik gue minggir dulu, mereka pergi dulu melaju, dibanding gue harus tetap ikutin mereka yang udah ramai gitu. Sakit takutnya gue di jalan gitu. Jadi teman-teman, rumahnya itu sangat jauh. Ternyata itu alasan Tuhan kenapa nggak kasih gue tinggal di sana gitu. Oke, saat itu gue udah deal nih mau batalin perumahan, gue udah ajukan ke perusahaan itu. Ternyata memang untuk pengajuannya juga nggak segampang yang gue pikirkan, nggak. Karena memang di perjanjian itu ada, apabila itu pengajuan pembatalan sepihak misalnya dari pihak kita, maka akan ada potongan berapa persen gitu. Cuma ada juga peraturannya apabila rumahnya juga belum ada sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, maka pihak perusahaan juga layak untuk didenda gitu. Jadi gue megang yang itu, yang poin kedua gitu. Gue ikutin semuanya sampai tanggal, sampai bulan ketentuan yang sudah dipercaya. Gue ikutin semua, pokoknya sabar. Yang penting uang gue jangan sampai dipotong, karena kalau uang gue sampai dipotong, gue udah cari
itu udah cari uangnya bersusah payah gitu loh teman-teman, udah capek gue cari uang itu gitu, kalau sempat dipotong, waduh sayang banget gitu. Sementara kan bukan gue yang buat salah kan, enggak kan, yang salah itu dari sistem sana, nggak tahu mungkin ada mereka juga seperti itu, mungkin bukan karena kemauan mereka, enggak, memang saat itu mungkin ada kendala yang enggak diduga-duga gitu ya. Saya juga enggak menyalahkan mereka, enggak menyalahkan mereka, mungkin itulah saatnya untuk saya gitu, memang belum rezeki punya rumah itu gitu. Setelah udah gue ikutin berapa proses, gue ikutin prosedur yang sana, yang harus gini, gue ikutin semuanya, gue ikutin. Akhirnya, puji Tuhan, ya. Setelah udah ada putusan dari sana, akhirnya uang gue kembali 100%. 100%. Nggak ada potongan, serupiah pun nggak ada potongan, puji Tuhan. Dan memang itu adalah upah sabar. Kita memang dalam menyikapi segala sesuatu itu bersabarlah, ikutin proses yang ada, dan juga ikutin, selama kita mengikuti prosedur yang ada itu, yakinlah bahwa kita tetap ada di zona nyaman gitu ya. Dan itu gue alamin teman-teman gitu. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin yang saat itu ambil permanen itu karena mungkin nggak sabar, mungkin kena penalti ataupun potongan berapa persen dari uang yang udah masuk gitu. Bayangin berapa persen dari uang udah masuk, sedangkan DP-nya itu minimal berapa gitu kan. Uang loh teman-teman. Jadi kita nggak boleh asal ambil keputusan gitu. Kita betul-betul harus sabar mengikuti prosedur yang ada gitu. Oke, jadi akhirnya gue senang uangnya bisa kembali. Walaupun saat itu gue dikasih cek clearing ya udah gue sabar deh. Semua apa yang gue alamin, karena memang gue percaya banget sama bos gue. Gue cerita semua sama bos gue. Karena gue udah anggap bos gue itu sebagai orang tua gue, sebagai abang gue, sebagai keluarga gue deh. Jadi kalau ada apa-apa memang masalah gue di perantauan ini, yang butuh solusi gue pasti cerita ke atasan gue. Jadi saat itu gue cerita ke atasan gue, akhirnya bos gue juga ngajarin gue, karena gue nggak tahu nih cara mencairkan cek. Bayangin, gue yang dari kampung teman-teman, yang tinggal di persawahan, yang kesehariannya hanya pergi bekerja berladang, coba dikasih gue selembar cek gimana caranya gitu kan. Akhirnya gue tanya bos gimana nih cara mencairkan cek ini. Akhirnya diajarin semua, gue ditemanin, ayo ke sini, prosesnya seperti apa. Nah, berkat beliau akhirnya uangnya cair, masuklah ke rekening gue uangnya kan. Kemudian, nah nggak sampai situ juga perjuangan gue hingga mencapai rumah yang sekarang. Di cobaan yang kedua, teman gue juga, tetangga gue saat itu pas tinggal di sebelum rumah yang gue beli ini sekarang, ada yang jual, yang punya orang Singapura ya kan. Sebenarnya harganya udah oke banget, dekat lagi, kalau gue pindah dari sini dekat lagi, dekat lagi dengan kantor gitu kan. Cuma saat itu rumahnya memang gue suka lokasinya, gue suka juga perumahannya. Cuma memang dari fasilitas pembangunan rumah itu memang masih bawaan dari pembangunan developer gitu. Jadi dapur nggak ada, teras pun masih bawaan dari developer gitu. Akhirnya nggak apa-apa deh ya, gue beli aja gitu. Akhirnya gue tawarin berapa harga yang saat itu dia kasih, dengan harga, dia kasih turun lah, ada dengan harga yang sudah dia tetapkan, lumayan juga turun 30 juta. Ya udah gue ambil. Oke, gue ambil. Setelah itu proses, karena saat itu kan gue nggak ada uang cash saat itu kasih, karena rumahnya itu lumayan mahal teman-teman, hampir 300 juta. Jadi pertama gue minta ke beliau, bisa nggak gue bayar 3 kali bertahap gitu, lunas gitu. Cuma ibu itu 3 kali bertahap lunas itu berapa jangka waktu gitu. Setelah gue hitung pemasukan gue gini, ternyata ibu itu nggak setuju. Gini aja. Kebetulan ibu itu juga lumayan baik ya.
Dia kasih saran-saran rekomendasi yang bisa bantu gue di bank. Nah, kemudian ternyata bukan rezeki gue juga rumah itu teman-teman. Karena apa? Berkas gue udah sampai ke bank, berkas semua udah sampai ke bank ya kan. Ternyata karena ada satu kendala yang yang menurut gue konyol banget gitu. Gue kan kerja di tempat gue bekerja itu sudah lama dan juga memang sudah permanen gitu kan. Tiba-tiba pas ada telepon dari pihak bank ke perusahaan, yang angkat itu saat itu nggak tahu yang harus dia omongin gitu. Nyatanya apa yang ditanya bank ke dia itu nggak sesuai gitu. Ya hasilnya nggak di ACC gitu. Dan ternyata setelah gue bersyukur sih ya, bersyukur dengan semua itu yang terjadi, ya sebuah pembelajaran hidup lah gitu, sebuah pengalaman. Walaupun seperti itu nggak kecewa, ada sedikit kecewa lah, sedikit kecewa teman-teman. Tapi setelah itu nggak sampai di situ pengharapan yang Tuhan berikan kepada gue. Teman gue yang tadi itu namanya Martin tetap calling gue, gimana rumah itu? Oh, nggak jadi, gue bilang. Yaudah gini aja, gue ada rumah, kata beliau ya. Kebetulan rumahnya ini rumah tante dia kan. Kemudian dia kasih tahu kalau rumah ini rumah tantenya juga benar-benar udah dirawat banget gitu. Oke deh, kita lihat ke sana gitu. Akhirnya kita lihat ke sini teman-teman. Menurut gue ini rumah yang gue cari gitu. Dekat dari kantor, bayangin hanya berapa? Nggak sampai 5 menit teman-teman. Dari kantor gue nggak sampai 5 menit. Betapa wow, ini rumah yang gue cari. Kemudian kompleknya juga lumayan enak, lumayan bagus. Kemudian aman. Karena apa? Amannya di mana? Rata-rata yang tinggal di sini jajaran angkatan gitu. Jadi menurut gue aman banget lah. Aman lah tinggal di sana. Memang aman gitu. Itu bersyukurnya gue. Setelah itu oke deh, gue oke kan dengan Martin, gue ketemu dengan tantenya, kita bicara ini. Oke, kemudian karena memang kebetulan saat itu rumahnya ini memang sertifikat rumahnya masih di bank. Jadi tantenya bilang ya udah lu lunasin sertifikatnya, kemudian langsung kita robah ke atas nama gitu. Jadi saat itu sisa utang dia yang di bank gue lunasin, kemudian langsung gue ganti nama sertifikatnya ke nama gue, ya kan? Ya, setelah itu baru DP-nya juga berapa yang gue sisakan ke dia. Setelah itu sisa berapa sesuai perjanjian semuanya, baru gue sisakan ke dia, sampaikan ke dia. Itulah teman-teman, gak gampang. Tapi ya kalau kita ikutin semua prosedurnya, proses yang Tuhan percayakan atas kita, semuanya pasti bisa. Kita pasti bisa mengikutinya gitu. Kita pasti bisa melaluinya. Jadi gue sih berharap semoga pengalaman gue ini untuk teman-temanku dimanapun kalian berada yang saat ini berjuang sama seperti saya, tetap semangat, jangan patah semangat ya teman-teman. Yakinlah bahwa segala sesuatunya ada masanya, ada waktunya. Seperti yang saya katakan tadi, yang awalnya gue beli rumah yang sangat jauh, ya, yang mungkin setiap gue berangkat, kalau kepikiran sampai gue tinggal di sana, itu kalau berangkat kerja pasti taruhan nyawa. Karena apa? Jalannya itu sangat ramai, sementara kapasitas gue bawa kendaraan itu sangat minim. Ternyata Tuhan kasih memang sesuai kebutuhan gue. Teman-teman juga yakin saat ini kalau ada ngalamin seperti ini, yakin dan percaya, tetap berusaha, Tuhan pasti saat menyediakan yang terbaik untuk teman-teman. Yakinlah. Jadi, gue memang bahagia banget, gue memang bersyukur banget dengan apa yang sudah Tuhan berikan saat ini. Walaupun ini memang gak seberapa sebenarnya, gak seberapa dibanding teman-teman yang lain. Cuma ya yang gue syukurin itu yang itu. Walaupun memang rumah
ya rumah yang gue beli kecil gitu ya, tipe standar lah, tipe perumahan standar. Tapi gue bersyukur banget atas proses yang gue alamin teman-teman. Wow, ternyata seperti ini rasanya gitu. Dan semoga sharing gue ini bermanfaat untuk siapapun kalian yang menonton. Ini tujuan gue berbagi supaya teman-teman yang di luar sana juga tahu bahwasanya apapun yang kita alamin yang sekarang, yang mungkin saat kita pernah gagal, yakinlah bahwa ada masa, ada waktu, semuanya keberhasilan itu kembali ke tangan kita. Jadi don't worry, be happy, tetap semangat, lakukan yang terbaik, jangan pernah karena memang gagal di dalam impianmu, kamu beralih dari mimpimu itu, jangan. Tetap semangat, raih terus mimpimu itu teman-teman. Yakinlah, keberhasilan itu pasti kembali ke tangan kita, ke kehidupan kita. Dengan satu tujuan, untuk menyenangkan orang yang kita kasihi, untuk menyenangkan orang tua kita. Itu tentunya. Itu tujuan yang pertama. Sama seperti saya, tujuan saya yang pertama, saya mencapai ini semua bukan semata-mata hanya untuk menyenangkan diri gue sendiri, enggak. Tapi untuk keluarga gue, itu yang tujuannya yang terutama, ya. Kemudian jangan lupa selama berjuang, apapun yang teman-teman perjuangkan saat ini, lakukan hal-hal positif. Jangan ikutin keinginan daging. Pilih yang layak kita untuk bergaul, jangan asal bergaul, karena gue udah alamin. Kalau mungkin gue dulu salah pilih teman ataupun salah pilih lingkungan, gue mungkin nggak seperti yang sekarang. Itu sangat penting. Pilih pergaulan yang membuat kita ke arah yang lebih positif. Itu gue alamin banget, karena memang gue berada di daerah lokasi orang-orang yang memang menurut gue itu, bagi gue mereka adalah suatu panutan. Makanya yakin dan percaya, dengan keyakinan dan juga percaya kita, mereka yang menjadi seorang panutan, dengan tidak kita sadari, karakter dari mereka akan terinterpretasi ke atas kita, gitu loh teman-teman. Jadi baru di video ini gue ceritain perjuangan gue itu berkat ada pertanyaan dari adik-adik gue itu, bahkan ada yang bilang gue pengen lah seperti Tante Kela gitu. Ada yang bilang seperti itu ponakan gue yang di kampung, bukan keponakan kandung. Itu pernah terlontarkan di telinga gue, kalau dia bilang, padahal menurut gue siapa gitu kan. Gue bukan orang hebat, gue hanya orang biasa, orang kampung. Tapi ada lontaran seperti ini, saya bersyukur, saya senang. Ya, ini berkat, ini suatu anugerah. Jadi untuk teman-teman, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman, atas setiap supportnya untuk channel kami. Semoga si channel ini cepat berkembang. Semoga dengan video-video yang kami berikan semuanya bermanfaat. Tujuannya itu untuk menghibur teman-teman dimanapun kalian berada. Untuk pengalaman yang kami sharing, yang kami bagikan, bermanfaat untuk teman-teman juga dimanapun kalian berada. Jadi akhir kata dari saya Ongga Channel. Oh ya maaf ya teman-teman, Inung gua nggak ikut kali ini karena apa? Inung gua ada kerjaan, ya kan? Dia lagi ada kerjaan lah sebentar, jadi tadi beliau bilang ya udah dirimu aja dulu, nggak apa-apa gitu. Makanya Inung gua nggak ada sekarang, jadi untuk next video gue yakin sih beliau ikut ya. Semoga kita semua sehat panjang umur dimanapun kita berada. Yakinlah bahwa segala sesuatunya itu yang terjadi punya tujuan, punya arti yang lebih bermakna atas kehidupan kita. Oke, itu saja. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. God bless you.